data. Selama ini kita dulu ya, itu ada namanya EDS, ada EDS, evaluasi diri sekolah. Ada EDS berapa tahun, kemudian berubah lagi menjadi sampai menjadi satu, kalau kan EDS kemudian menjadi SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Itu yang berikutnya dari EDS, SPMI. Sekarang ganti lagi namanya perencanaan berbasis data. Nah, selama ini kita program itu ya biasanya kepala sekolah dengan siapa, dengan staf perencanaan program, dan biasanya ya contoh yang lalu-lalu kan gitu Pak Uda ya. Nah, sekarang ini sekolah itu sudah mempunyai potret namanya rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan aja Mas Robi di bawahnya dulu, nanti Pak PBD mau dibaca sudah jelas ya. Jadi dari rapor mutu kita identifikasi masalahnya apa saja, mencari penyebab masalah itu apa, kemudian menentukan alternatif kegiatan. Ini seperti kayak dokter aja. Jadi identifikasi masalahnya apa? Oh panas, kan gitu. Nampak adalah apa? Panas. Panas itu bisa pilek, bisa radang atau luka penyakit dalam. Itu bisa menimbulkan panas. Nah, jadi masalahnya adalah panas. Kita identifikasi penyebab panas itu apa. Jangan-jangan nanti sakitnya itu di pencernaan dalam yang sakit kita berikan ultraflu, dikira sakit flu, kira-kira sembuh enggak? Ya sembuh, makanya kita cari akar masalah. Baru kemudian tiba panas Pak Mustafa ini karena flu, baru dikasih ultraflu. Misalkan karena radang, berarti dikasih obat ampicillin dan sebagainya untuk menyembuhkan radangnya. Jadi jangan sampai salah mengobati. Oke, lanjut. Pak Robi. Nah, data utamanya adalah rapor pendidikan. Kemudian kita juga wawancara, observasi, diskusi dengan guru, dengan murid, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Serta itu memang stakeholder yang dilibatkan semuanya. Kalau kita ingin membuat program, selain kita melihat rapor pendidikan. Keluar dulu Mas, kita rapor pendidikan Mas. Ini kemampuan literasi kita. Nah, di SMP 1 Balopanggang, SMP 9 itu tahun sebelumnya berapa? 77,78. Tahun 23 naik 91,98. Berarti ada kenaikan, ada yang lain. Nah, kan numerasi kita lihat anak-anak kita dulu asalnya 53 naik menjadi 80. Jadi prioritas rekomendasi nomor 3 di bawah lagi. Iklim keamanan sekolah yang masih kurang adalah pemahaman dari setiap guru tentang kekerasan seksual. Apa yang harus dibenahi? Yaitu peningkatan kompetensi GTK. Ini dari yang tadi Pak. Nah, kalau kita kalau lihat seluruhnya kan belum kesulitan ya. Nah, ini dibantu dengan prioritas rekomendasi. Kalau seluruhnya di nomor 4 itu, nomor 4 akan dipakai. Rekomendasi ini Bapak dan Ibu yang di nomor 3 ini wajib dilakukan oleh sekolah. Yang ini wajib harus dilakukan. Peningkatan itu lanjut Mas. Ayo cerita. Contoh kegiatannya itu apa? Satu lagi peningkatan dan sebagainya. Tautan referensi benahi ada di situ. Jadi kita klik nanti akan keluar. Bisa di PNN, bisa sebagainya. Dan itu yang kanan itu contoh kegiatan akasnya dari postekuler, pelatihan guru dan kepala sekolah tentang kekerasan seksual melalui PNN maupun nanti mungkin ada pelatihan khusus ya. Cuma kita pilih nanti mana yang paling utama. Nah, yang bawah Mas itu apa? Di kanan itu lengkap ya, ada semuanya. Ini Bapak dan teman guru semuanya harus tahu. Kemudian apa lagi? Program dan kebijakan mengenai kesetaraan gender. Nah ini kan kalau saya disuruh mikir sendiri kan sempit pikiran saya.
Artinya kalau kita ngomong bersama-sama, karena Ibu Titi punya usul, Pak Pri punya usul, Pak Fajar punya usul, kan akhirnya nanti menjadi lebih luas gitu ya. Tentang itu lanjut. Berikutnya apa yang ketiga? Nah, ini kualitas pembelajaran. Jadi kita metode pembelajaran itu Bapak dan Ibu nilainya 64,12. Tekondi itu sampean yang isi, bukan dari siapa-siapa. Ini yang sampai isi pada saat sulit dan sebagainya, dan mungkin dari literasi dan numerasi isi anak-anak kita. Jadi di situ, jadi ini ya sudah valid, ini yang dari sumbernya dari sekolah kita, bukan dari lain-lain. Jadi Bapak Ibu mungkin ditanya, Bapak dan Ibu menggunakan berapa metode selama mengajar di sana di Suling Jerman ya. Jadi kan jawab 2 metode, hanya 3 metode dan sebagainya. Yaitu memang kita disuruh mengisi sesuai apa adanya, walaupun banyak yang. Sementara di sekolah kita saya lihat itu ada yang turun, ada yang naik, ada yang fluktuatif. Maksudnya fluktuatif itu begini, dari 2022 ke 2023 naik 50%. 23 ke 24 turun 10%. Artinya itu kan namanya fluktuatif, kadang munggah, kadang mundur. Maunya grafiknya kayak gunung terus naik. Ya. Lanjut. Nah, ini karakter ini bernalar kritis. Nalar kritis ya tetap dari nilai anak-anak kita itu kalau ada soal yang apa Bu tingkatannya ya, pemahaman dan sebagainya panjang-panjang itu C berapa pokoknya pakai apa itu anak-anak kita masih kurang mampu memahami makna dan sebagainya. Itu di literasi maupun di numerasi. Dan kita juga mungkin ditanya seberapa persen Bapak dan Ibu memberi soal-soal yang membuat anak-anak kita berpikir secara kritis. Pasti ada itu pertanyaannya, dan itu hasil jawaban yang kita jawab pada saat sulincat kalau Bapak dan Ibu guru, kalau anak-anak pada saat literasi maupun numerasi. Lanjut Mas. Ke-12 kemampuan numerasi lagi-lagi akar masalahnya yaitu tentang metode pembelajaran. Jadi itulah Bapak dan Ibu sebenarnya tahun ini 2024 yang digarap di sekolah kita adalah tentang metode pembelajaran. Jadi insya Allah nanti kapan waktu yang tepat kita melaksanakan pelatihan metode pembelajaran, mungkin mendatangkan narasumber dari pengawas atau mana yang punya kemampuan. Itu Mas, Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Ini yang kolom terakhir ini apa Pak? Itu contoh kegiatan. Saya kan melihat kok ada kegiatan reguler, kegiatan BUP. Apakah ini juga ngelink dengan angka sekolah? Pasti. Apakah di angka sekolah itu seharusnya juga mencantumkan kegiatan yang mengakomodir kekurangan kita ini, sehingga di sana belum nampak, sehingga tadi kekerasan seksual tadi Pak ya. Iya. Padahal sekolah kita kan tidak pernah ada masalah tentang itu, kan gitu Pak ya. Itu dijawabkan anak-anak pada saat sulit jari itu jawaban anak dan jawaban guru. Bahkan saya melihat anak itu ditanya, mohon maaf, berapa kali selama dalam setahun ini kamu pernah dijewet atau diapakan guru? Ya, itu kan dia jawabannya ada yang jawab 5 kali, ada yang jawab. Iya, anak kan dulu. Kalau dulu anak dipukul dijewet guru, jelas kita tambah diajar oleh orang tua karena menganggap membuat malu keluarga. Jadi memang itulah zaman kita berbeda. Jadi jangan bernostalgia. Mari kita coba yang terbaik. Kalau memang yang kemarin kan budaya positif, kesepakatan kelas, memang itu menjanjikan dan itu memang harusnya ditanamkan bukan di SMP, tapi harusnya mulai di tingkat sekolah dasar. Jadi mereka itu kan kaget, ya itu. Lanjut Mas, apa itu seluruh? Kalau seluruh ya banyak sekali Bapak dan Ibu. Kalau seluruh ini tidak harus dikerjakan, tapi yang tadi itu yang harus dikerjakan, wajib ada di langkas. Oke. Berarti kalau kita
menanggulangi atau memperbaiki rapor kita. Jelas kok. Jelas ya. Kalau kita punya ilmu, mungkin menangani siswa itu bagaimana yang terbaik. Kemarin kan apa itu namanya sekitar restitusi. Dan itu kan baru kadang-kadang kita baca baru akhirnya. Iya, selama ini kan kita tidak, walaupun kita belum yakin, tapi setidaknya ini adalah sesuatu yang baru. Jadi contoh tindakan anak terlambat. Ayo putar laporan, baru betul atau penting hubungannya apa dengan kesalahannya? Nah, kalau menurut sekitar kita baca di itu, di filmnya itu, begitu anak terlambat, saya suruh masuk kelas, terlambat setengah jam. Nanti kamu pulang balik ke sini, kamu belajar setengah jam apa yang kamu tadi tertinggal. Jadi dia itu menjalani bukan hukuman, tapi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Oke, balik ke yang tadi mas, apa? Di materi pertama tadi. Nah ini, lanjut, ini sebenarnya itu rapor tadi ya, bahwa beliau ini kemudian bahwa identifikasi kan kita melakukan pendidikan, kemudian kita berikutnya yaitu refleksi seperti tadi, panas itu pergo karena opo. Nah di situ ada namanya ini akar masalah. Baru itu lagi khususnya. Nah ini kan masalah. Kemudian di sini sudah jelaskan kalau tadi ada akar masalah. Kita baru menggunakan program benahi itu apa saja. Kalau program yang ini diambil peningkatan dan sebagainya, seperti itu pada itu. Nah. Inspirasi itu berarti apa itu idealnya kita lakukan itu. Iya itu salah itu contoh, ada contoh diberi contoh satu, ya nanti kita pendapat kita semuanya satu sekolah ini opo atau minimal dari staf atau tim pengembang sekolah yang kita minta pendapat kira-kira opo begitu. Hasilnya baru kita forwardkan kepada seluruh stakeholder sekolah. Itu namanya refleksi, benahi, baru kita membuat program. Terus lanjut. Ini verifikasi masalah pencapaian indikator pada rapor pendidikan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan tadi. Ini kan melihat rapor tadi ya. Lanjut cara berikutnya. Nah ini berdasarkan masalah tadi tambah dengan refleksi akan masalah. Ini tadi berupa yang refleksi masalah tadi tak potong di situ. Lanjut. Nah baru pembenahan yaitu perencanaan yang mampu menekan kekuatan dan membenahi kekurangan. Lanjut. Dokumen tidak usah, ini kan fotonya di laporan ke Jakarta. Nah ini Bu Iva, hasil akhir PPD itu yaitu rencana kerja tahunan. Nah, rencana kerja tahunan itu ada yang butuh biaya dan ada yang tidak butuh biaya. Yang butuh biaya itu masuk dalam RKHS. Seperti meningkatkan karakter siswa, sopan santun, kita salaman, programnya kan apa itu S3 ya. Nah itu kan tidak butuh biaya. Nah itu RKHT rencana tahunan tapi tidak masuk dalam RKHS. Yang butuh biaya misalkan kita mengadakan workshop dan sebagainya, itulah nanti RKHS yang dibiayai oleh bos dan seterusnya. Nah ini tadi ya ini rencana kerja tahunan muat masalah, akar masalah, program kegiatan dan biaya. Di situ sudah ada. Lanjut. Ini RKHS. Ya ini tentunya Bu, kalau kita mengadakan seminar itu mulai konsumsi biro, banner biro, kemudian narasumber biro dan sebagainya, itu semuanya dimasukkan di situ. Di paket itu bang foto ya. Jadi ya sekolah yang melakukan itulah yang diminta sekarang di PMM. Kan ada dua, rencana kerja tahunan sama laporan. Yang diminta itu termasuk tugas kepala sekolah ya secara pribadi. Nah ini kesimpulan kalau kita baca laporan itu. Nah jadi PBD itu mendorong
sekolah atau pendidikan membuat keputusan berdasarkan data-data dan melibatkan pemangku kepentingan. Jadi berdasarkan data saya berprogram itu nggak ngawur. Jadi ada data. Kenapa saya melaksanakan workshop metode pembelajaran itu? Karena di rapat pendidikan direkomendasikan seperti itu. Hasil verifikasi rakyat benahi dituangkan dalam rencana kerja tahunan RKS jika membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya. Ini sudah terakhir. Nah, sudah. Yes, betul. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin masih tujuan ya. Setahun itu apa? Jadi tadi kompetensi literasi 3,9 menjadi berapa dan sebagainya itu cita-cita aja. Untuk program cita-cita ini kita buat dalam sebuah program. Kegiatannya proyek profil pelajar Pancasila. Jadi kalau saya tidak menulis ini Bu di SMP 9 ada ini proyek P3 EP5 ya salah. Sekolah program benar-benar ngakon itu kok didasari. Itu semuanya harus ada di program. Nah ini outdoor learning kemarin ada yang ke dan mungkin ada juga yang siswa yang kembali masuk dulu ya. Nah, outdoor learning kemarin ke Bu ya, yang sejarah Gresik itu ya sudah ada, kemudian ada ekstra kurikuler dan sebagainya. Lanjut Mas. Ya ini penunjang pembelajaran. Ini Bapak dan Ibu kita beli LCD proyektor. Alhamdulillah sudah kita lakukan, kita beli 2. Dipasarin AC, jadi titik ya, AC ini dulu kemarin 1 dan sebagainya. Memang mampunya uang sekolah itu mebeler ini anak-anak kita beli lagi. Saya membeli 96 set masih bulan Oktober apa yang sudah kita rencanakan. Beli apa? Menentukan tipe barang, mencari pembanding, kemudian belanjanya kutunduk simpel. Jadi lanjut Mas Robi. Ya, administrasi Bapak semuanya ya. Nah, ini standar pengelolaan ya ada, kita hanya bikin laporan yang baik aja karena kita tidak ada pemasukan dari kayak dulu kan ada dana komite dan sebagainya. Sekarang kan semuanya ya. Oke. Itu Bapak dan Ibu sekedar kita semuanya biar tahu barangkali di antara kita besok ada ketentuan menjadi pimpinan di sebuah lembaga pendidikan dan sebagainya. Belajar dari sekarang semuanya ya.